Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa madana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi bidaraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Al-Hadisus Tsani. Anil Agharri iku den riwayataken Al-Hadisus Tsani utai hadis kang kaping pindho Anil Agharri iku den riwayataken saking sahabat Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Aghar bin Yasar. Kala ngendika sapa Aghar bin Yasar, kala ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, ya ayuhan nasu. Untuk kedepannya ya, ini masih saya makfu untuk pertemuan berikutnya. Kalau saya masuk ternyata masih ada yang terlambat, nanti yang terlambat akan saya tanya kenapa kok terlambat. Kalau tidak masuk sesuai alasan yang muktabar, maka akan saya berdirikan. Bisa dipahami ya? Bukan apa-apa, tujuannya untuk mendidik kedisiplinan. Kita sudah masuk kelas 4, jadi harus lebih disiplin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, ya ayuhan nasu. Eling-eling menungso. Ya ayuhan nasu, eling-eling menungso. Tubu tobato sapa sira kabeh. Tubu tobato sapa sira kabeh ilallahi maring Allah. Tubu tobato sapa sira kabeh ilallahi maring Allah. Wastaghfiru lan nyuwuna ngapura sapa sira kabeh. Wastaghfiru lan nyuwuna ngapura sapa sira kabeh hu ing Allah. Fa ini mongko sak temene ingsun Kanjeng Nabi. Fa ini mongko sak temene ingsun Kanjeng Nabi atubu iku tobat sapa ingsun. Atubu iku tobat sapa ingsun fil yaumi ing dalam sedina. Fil yaumi ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Fil yaumi ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Rawang riwayataken hu ing hadis. Rawang riwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Sahabat Aghar bin Yasar Al-Muzani ini meriwayatkan hadis sebuah sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, bahkan tidak hanya kepada sahabat tapi juga semua manusia. Makanya beliau mengatakan ya ayuhan nas. Ingat, di sini kata-katanya adalah ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal mu'minu. Bisa dipahami ya? Sama lihat di situ lafadznya adalah ya ayuhan nas. Eling-eling menungso, wahai manusia. Lah manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Lah seruan ini yang diberikan atau yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada seluruh manusia. Kalaupun orang tersebut adalah orang yang mukmin, tentu orang mukmin tidak lepas dari dosa. Tapi kalau orang tersebut belum Islam, maka diperintahkan tobat di sini sama Kanjeng Nabi. Tobat atas apa? Atas kekufurannya, atas tidak kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Rasulullah memerintahkan kita sebagai manusia untuk tobat kepada Allah. Apa itu yang dimaksud dengan tobat? Tobat adalah kembali kepada Allah,
kembali dari sesuatu yang kesalahan, sebuah kesalahan, kembali kepada Allah, meminta taubat, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Nah, orang-orang kafir kenapa kok disuruh tobat? Karena pada dasarnya anak yang baru lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu mereka dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu apa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya hadis, fa inna ma yuhawwidani wa yunassironi au yumajjisani innama abawahu yunassironi au yumajjisani au yuhawidani au yunasironi au yumajjisani au al hadis au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya semua manusia itu fitrah. Semua manusia mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini siapa penciptanya, mengetahui siapa penciptanya. Lah kok kemudian besar menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi atau menjadi beragama-agama yang bukan Islam, itu siapa yang menjadikannya? Yang menjadikan seperti itu, yang menjadikan adalah orang tuanya atau lingkungannya, yang menjadikan dia itu kemudian tidak kenal dengan Islam. Maka ketika ada orang kafir dari kecil belum Islam, kemudian dia masuk Islam, itu sebenarnya bukan mu'alaf, dia sebenarnya kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, kembali kepada asalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinamakan dengan taubat itu adalah kembali, ar-rujuk. Yang asalnya semua orang itu tidak punya dosa. Ya toh? Meskipun katakanlah orang mukmin sudah iman kepada Allah, kok dia melakukan kesalahan, melakukan kejahatan atau melakukan sebuah maksiat, pada dasarnya kan dia tidak melakukan maksiat. Kemudian dia melakukan maksiat, kemudian diperintahkan sama Kanjeng Nabi untuk bertaubat, artinya kembali kepada Allah. Meminta taubat. Lah taubat di sini ada yang namanya taubatan nasuha. Ada taubat secara lesan saja, tapi juga ada taubat secara hati. Kalau taubatnya itu hanya secara lesan, maka itu tidak dianggap sebagai taubat. Artinya ketika kita meminta maaf kepada Allah hanya secara lesan, kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika kita selesai sholat, kita membaca astagfirullahaladzim hanya secara lisan, hanya secara mulut saja, secara lesan saja. Tapi hatinya tidak merasakan apa yang diucapkannya, maka itu belum dikatakan sebagai taubatan nasuha. Nah, yang dinamakan dengan taubatan nasuha itu yang bagaimana? Yang dinamakan dengan taubatan nasuha itu ada tiga syarat atau 4 syarat. Yang pertama, syarat daripada taubat itu dikatakan dengan taubatan nasuha, yang pertama adalah al-qal'u. Apa itu al-qal'u? Al-qal'u itu menghentikan maksiat yang dilakukannya. Contoh, ketika ada orang itu melakukan maksiat, ketika dia mau bertobat, dia harus berhenti dari perbuatan itu. Berhenti dari perbuatan itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah an-nadam. An-nadam itu apa? An-nadam itu merasa getun. Getun itu apa? Menyesal. Menyesal telah melakukan perbuatan itu. Orang menyesal tapi masih melakukannya. Itu bukan dinamakan dengan taubat. Pertama harus berhenti. Berhenti, saya tidak akan melakukannya. Saya sudah berhenti dari sini, sudah saya berhenti dan saya menyesali perbuatan ini. Yang ketiga adalah al-azam. Al-azam, dia niat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini 3 ini. Ketika orang sudah beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan perasaan hatinya satu, berjanji tidak akan mengulang kembali, kemudian ada rasa penyesalan yang mendalam karena telah melakukan perbuatan dosa. Padahal sebelumnya belum pernah melakukan dosa itu. Atau sebelumnya sudah pernah meminta maaf kepada Allah, tapi kemudian melakukan
lagi, itu kemudian ada rasa penyesalan dan kemudian meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat, kalau memang perbuatan dosanya itu berkaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan hakul adami, maka taubatan nasuha yang keempat, syarat yang keempat adalah mengembalikan atau meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Katakanlah contoh menggasap, maka barang yang digasap itu harus dikembalikan. Atau paling tidak meminta ridhonya. Harus meminta ridhonya. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak adami. Kalau hanya berkaitan dengan hakullah, berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan anak Adam, tidak berkaitan dengan hak adami, maka cara bertaubatan nasuha ada 3. Jadi apa? Berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, ada rasa penyesalan. Yang ketiga, niat tidak akan mengulang kembali. Maka setelah itu sudah memenuhi syarat daripada taubatan nasuha, dosa itu akan terhapus. Jadi paham ya? Dosa itu akan terhapus. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu diampuni, dihapus. Setelah itu kok kemudian kecuba jenenge menungso kok kecuba maneh, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu terhitung awal lagi. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, kemudian kita meminta maaf. Kok kemudian kita melakukan dosa lagi, bahkan dosa yang sama, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini dihitung nomor 1. Dihitung 1 lagi. Tobat lagi. Kemudian melakukan lagi, maka juga terhitung awal dosa lagi. Maka jangan pernah berhenti untuk bertobat. Karena bagi Allah seperti itu, aturannya pangeran seperti itu. Beda dengan manusia, ya toh. Kalau kita kok ono konco melakukan kesalahan kepada kita, oke tak sepuro. 2 kali oke tak sepuro. 3 wis gak paten ya. Wis gak ngurus. Kowe nglakoni dosa wis gak tak sepuro kowe. Wis bolak-balik iku menungso. Tapi lek pangeran gak, rahmate luwih gede. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Ketika kok kita kecoba maneh, mendapatkan ujian lagi, melakukan dosa lagi, maka kita juga harus meminta taubat, meminta maaf lagi. Jadi melakukan dosa itu ada 2 kategori. Melakukan dosa itu ada 2 macam. Ada kalanya orang melakukan dosa itu karena sombong. Ada karena sombong. Dan ini sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Kalau melakukan dosa, kecoba melakukan dosa, maka jangan sekali-kali dosa tersebut bersumber dari sifat sombong. Gampangannya bersumber dari sifat sombong itu bagaimana sih? Contoh, umpamane kok ngasap sandal, umpamane. Ngasap sandal. Wes ngasap sandal dilingno karo koncone. Ngasap sandal sampean niku. Alah, ono alah iki lho. Paham enggak? Alah ngene wae kok. Itu namanya adalah menyepelekan. Seseorang itu tidak akan menyepelekan kecuali dia punya rasa sifat sombong, punya sifat rasa sombong, punya rasa sombong di situ. Ada penyepelean terhadap dosa, itu di situ ada sifat sombong. Lah ketika dosa itu muncul dari sifat sombong, maka itu dosa yang sulit untuk dihapuskan. Karena dosa itu akan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumber dari apa tadi? Sifat sombong. Meremehkan. Meskipun dosa kecil sama meremehkan, itu akan menjadi besar. Kenapa? Karena ada rasa sombong dalam hati. Ingat hadis pertama kemarin, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat, yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah dari hati. Namanya manusia tentu kita pasti melakukan dosa.
Tapi dilihat, jangan sampai kita melakukan dosa yang bersumber dari sifat sombong. Jangan pernah melakukan dosa kemudian dengan mengucapkan halah. Halah ngene wae kok ngono. Halah engko tak tobati. Itu namanya adalah meremehkan. Yang kedua, orang melakukan dosa karena kalah dengan nafsunya. Semua orang pasti punya nafsu. Kalau dosa yang dilakukan karena kalah dengan nafsunya, ini sama Allah Subhanahu wa taala masih bisa diampuni. Dan kemungkinan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan iblis. Ini dosa dua jenis makhluk yang melakukan dosa pertama kedua-duanya. Iblis melakukan dosa pertama, tidak mau melakukan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dia lupa siapa yang memerintahkan. Yang dipandang itu adalah Nabi Adamnya, tapi tidak pernah memandang siapa yang memerintahkannya. Bisa dipahami ya? Dan itu muncul dari sifat sombong, rasa lebih baik, meremehkan pada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni bahkan sampai akhir kiamat, ya kan? Allah tidak pernah mengampuni iblis. Kenapa? Karena dosa itu bersumber dari sifat rasa sombong. Berbeda dengan Nabi Adam. Apa dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam? Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Kenapa kok Nabi Adam memakan? Karena ada rasa nafsu, kepingin. Ada keinginan yang besar yang sehingga akal sehatnya itu terkalahkan oleh nafsunya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala kemudian diampuni. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diampuni. Nah, dari sini kita harus bisa mengambil kesimpulan, kalau dosa itu berasal dari sifat sombong, maka sulit untuk diampuni. Kalau dosa itu karena kita kalah dengan nafsunya, kita kalah dengan nafsu kita, maka ketika kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemungkinan besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Maka katakan kepada Allah, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, saya masih belum bisa mengalahkan nafsu. Maka maafkanlah saya Allah, untuk kali ini saya tidak akan mengulangi lagi. Kok kemudian kalah karo nafsune mana? Maka lakukan begitu juga, sama dengan seperti yang pertama. Minta maaf lagi ya Allah, Gusti kula sak mangki kalah malih kalih nafsu. Begitu terus dan sambil kita minta maaf, kita juga harus berusaha untuk bisa mengalahkan, menundukkan nafsu kita. Nah, itu seperti itu. Maka di sini Rasulullah memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf. Terusannya hadis, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah. Perlu diingat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk termulia, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa. Beliau adalah maksum. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa kecil maupun dosa besar maupun dosa kecil. Bahkan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dalam ayat itu apa? Ghufira lahu apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya dosa-dosa Rasulullah yang pernah dilakukan atau bahkan belum pernah dilakukan itu sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah diampuni. Meskipun seperti itu, bayangkan, meskipun seperti itu Rasulullah tetap bertaubat setiap harinya minimal 100 kali. Apalagi kita gitu loh. Bisa dipahami nggak? Kok kita dengan entengnya kita untuk beristighfar kita tidak mau. Padahal Rasulullah yang tidak punya dosa pun itu dosanya sudah diampuni itu setiap harinya minimal 100 kali.
Jadi paham ya? Maka istighfar ini, meminta taubat ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Sebuah kewajiban bagi kita, bahkan setiap hari. Makanya kita diajarkan setiap sholat pasti ada istighfar. Nah, mulai sekarang sampean sudah paham bagaimana istighfar yang baik, bagaimana taubat yang baik. Harus dari hati. Harus muncul dari hati. Ketika kita selesai sholat membaca istighfar astagfirullahaladzim, maka katakan dalam hati, katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saya meminta maaf tentang apa yang telah saya lakukan. Baik yang kita ketahui itu adalah dosa ataupun kita tidak ketahui, maka kita harus meminta taubat kepada Allah Subhanahu. Ini kenapa kok Rasulullah kok meminta taubat? Kira-kira kenapa? Padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Satu, sebagai pengajaran kepada kita sebagai umatnya, bahwasanya perkara taubat ini sangat penting. Yang kedua, bisa jadi taubatnya Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi itu harus bertaubat? Bahkan minimal satu hari 100 kali. Bisa jadi Rasulullah itu meminta taubat, beristighfar kepada umatnya. Karena melihat apa yang terjadi pada umatnya, maka Rasulullah meminta maaf. Meminta maaf atas siapa? Atas kita sebagai umatnya. Ini berarti apa? Berarti welas asih Kanjeng Nabi kepada umatnya. Ketika Rasulullah sudah tidak mempunyai dosa, Rasulullah tetap beristighfar untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Karena tahu umatnya itu tentu tidak semuanya baik, pasti ada yang buruk. Pasti ada yang orang yang bermaksiat, bahkan di akhir zaman seperti ini. Nah, pandangan Rasulullah itu jauh. Pandangan Rasulullah itu jauh. Tahu bagaimana umatnya di akhir zaman. Itu begitu tahu. Nah, ketika ingat seperti itu, maka Rasulullah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Nabi, tidak bisa selalu memberikan penjagaannya kepada umatnya. Karena memang Nabi diperintahkan bukan untuk menjaga umatnya. Nabi hanya menyampaikan risalah. Tapi bagaimanapun Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya. Bahkan ketika ditawari, ketika turun surat Wad-Duha, Wad-Duha wal laili idza saja, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan apapun sampai kamu ridho. Jadi Rasulullah itu mendapatkan hak istimewa, mendapatkan apapun yang diinginkan sampai hatinya itu lego. Apa jawaban Rasulullah ketika ayat ini turun? Kalau begitu ya Allah, hatiku hanya ridho kalau semua umatku masuk surga. Ini hebatnya Rasulullah. Yang diingat itu adalah umatnya. Saya tidak akan ridho Gusti sampai semua umatku masuk surga. Selama umatku masih di neraka, saya tidak akan ridho. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Janji Allah, Kanjeng Nabi akan diberikan apapun sampai ridho. Dan ridhonya Kanjeng Nabi adalah kalau kita semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Dan itu besok insya Allah akan terrealisasi. Dan itu yakin terrealisasi karena adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang kemudian mengatakan kita tidak boleh bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kalau solawat itu bid'ah, kita memuji Rasulullah itu bid'ah, kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina, mengucapkan Rasulullah dengan kata-kata sayyidina itu bid'ah dan masuk neraka.
Rasulullah itu berusaha bagaimana umatnya itu masuk surga. Ini kemudian ada orang mengaku sebagai umatnya, itu mengklaim orang-orang Islam masuk neraka. Semangatnya itu membid'ahkan. Semangatnya itu adalah mengkafirkan orang yang sudah mukmin. Kanjeng Nabi itu loh, misinya adalah mengislamkan orang yang kafir. Memasukkan orang yang ada di neraka masuk surga. Tapi kemudian di akhir zaman ini muncul kelompok orang-orang yang suka membid'ahkan. Orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Islam itu diarani kafir. Terus dia mengaku sebagai pengikut Kanjeng Nabi, pengikut sunnah. Ini kan sudah secara logika itu sudah kontradiksi. Ngerti kontradiksi? Sudah tidak masuk akal. Sudah bertentangan dengan misi Rasulullah. Piye carane wong maksiat iki mlebu swarga, lagi kok ana wong ibadah diarani sesat. Wong tahlilan neraka, wong sholawatan neraka. Ini hati-hati, fitnah zaman akhir. Fitnah apa? Fitnah kaum Wahabi. Fitnah kaum Salafi. Orang yang mengaku sebagai Salafi, orang yang mengaku sebagai Wahabi dengan ustadz-ustadznya. Ya, termasuk sekarang yang terkenal ya, sebut saja namanya Ustadz Basalah, Khalid Basalamah. Kemudian siapa lagi? Ada yang tahu? Walid lah. Masalah bid'ah terus krungu kelingan Walid. Sampean sangat mencintai Walid deh. Ingat ya, film Walid itu tidak mempresentasikan pondok sama sekali. Sampean pelaku yang ada di pondok tidak ada yang seperti itu. Itu hanya orang yang menyimpang terus kemudian mengatasnamakan agama. Ya, bisa dikatakan sebagai, dan itu ada oknum-oknum yang seperti itu. Tapi insya Allah langitan nggak seperti itu. Saya yakin langitan nggak seperti itu. Akan terjaga kemurnian ajarannya. Ada banyak ustadz-ustadz apalagi di Instagram itu, ya, banyak ustadz-ustadz yang mengaku kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Al-Quran, tapi apa yang diucapkan itu tidak mempresentasikan agama Islam, tidak merepresentasikan Rasulullah. Mereka mengaku melakukan sunnah, tapi mulutnya itu suka memfitnah sana sini, menuduh kafir sana sini, menuduh bid'ah sana sini. Nah, kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah diajari seperti itu. Kalau bisa kita menutupi aib orang lain. Tapi ini enggak, ketika bertentangan dengan pendapat mereka kemudian dikatakan kafir, kemudian dikatakan bid'ah. Ini hati-hati. Andalan mereka adalah mengikuti hadis Nabi. Biasanya logikanya seperti ini. Sampean pengikut Nabi enggak? Sampean saya tanya. Sampean pengikut Nabi enggak? Sampean umatnya Kanjeng Nabi toh? Islam mengikuti Rasulullah. Rasulullah pernah tahlilan enggak? Rasulullah pernah tahlilan enggak? Rasulullah enggak pernah tahlilan. Rasulullah enggak pernah tahlilan. Kenapa kalian melakukannya? Kenapa kalian melakukan? Rasulullah pernah melakukan pembacaan sholawat enggak? Majelis sholawat enggak? Enggak pernah, enggak ada majelis sholawat. Kenapa kalian melakukannya? Bid'ah semuanya. Kalian adalah pelaku bid'ah. Maka jangan lakukan. Karena Rasulullah tidak melakukannya. Ini contoh orang salafi. Ngono kaget. Ini contoh orang salafi. Memberikan logika seperti itu. Jadi mereka itu tendensinya lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah jangan pernah dilakukan. Kalau memang harus seperti itu, maka jangan baca Quran. Karena Quran yang sampean pegang itu semuanya adalah Rasulullah belum ada kertas. Tulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah tidak ada harokat, tidak ada titiknya.
Nah sekarang Al-Quran ada titiknya. Tapi mereka orang-orang Salafi tetap menggunakan mushaf mereka juga pelaku bid'ah. Ingat, bid'ah itu tidak semuanya buruk. Hadis yang dipakai mereka adalah inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Saele-ele perkara iku sing dianyar-anyari. Wa kullu muhdatsatin bi'ah, setiap apa yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan pasti masuk neraka. Ini kalau dilihat hanya dari terjemah, maka seperti itu pemahamannya. Padahal bahasa Arab itu tidak bisa dialih bahasa. Terkadang bahasa Arab itu perlu pemahaman yang mendalam. Katakanlah seperti tadi. Mana? Kullu bid'atin. Ini ada kata-kata wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Kullu muhdatsatin, setiap perkara yang baru itu dinamakan bid'ah. Memang segala perkara yang belum diajarkan oleh Rasulullah itu nama lainnya adalah bid'ah. Tapi kemudian di sini wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah. Ini kalau terjemah Latin, terjemah bahasa Indonesia dialih bahasan saja, terjemahnya adalah setiap bid'ah adalah sesat. Tapi dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang namanya am, ada khos. Ada lafaz yang bermakna am, bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Dan perlu kita ketahui dalam bahasa Arab, dalam menerjemahkan, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, setiap lafaz yang am itu pasti ada takhsis. Pasti ada takhsis, ada pengecualian. Tidak semuanya mutlak. Dalam agama ini nggak semuanya mutlak. Kalau kebenaran memang mutlak, tapi dalam syariatnya, dalam aturannya itu tidak mutlak seperti itu. Pasti ada pengecualian. Setiap peraturan pasti ada pengecualian, toh. Kalau mondok di Darul Furqan harus daftar. Apakah semua daftar? Sama seperti semuanya? Ya nggak tentu, nggak seperti itu. Keluarga dalam nggak perlu daftar. Ada pengecualian. Setiap lafaz semua itu pasti ada pengecualian. Lah ada lafaz kullun di sini, ini menunjukkan adalah lafaz yang am. Dan sesuatu yang am itu pasti ditaksis, ada pengkhususan, ada pengecualian. Maka di sini tidak semua bid'ah itu sesat, atau sebagian bid'ah itu sesat, sebagian bid'ah itu tidak sesat. Paham ya ini ya? Jadi setiap perkara baru memang semuanya bid'ah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu pasti bid'ah. Dinamakan istilah lainnya adalah bid'ah. Tapi apa kemudian semuanya buruk? Tentu tidak. Maka bagaimana acuannya? Kalau acuannya begini, kalau ada larangan dalam perkara baru tersebut, maka itu kategorinya adalah bid'ah yang dolalah. Jadi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang sesat, perkara baru yang sesat, ada perkara baru yang hasanah yang baik. Patokannya apa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah disandingkan dengan turunan yang lain, disandingkan dengan dinadirkan atau dipadukan dengan dalil-dalil yang lain. Kalau tidak ada larangan, tidak ada yang mengharamkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, tidak ada larangan dalam hal tersebut, maka dinamakan dengan bid'ah
hasanah. Kalau dalam perkara baru tersebut ada larangan, maka masuknya adalah kategori bid'ah dolalah. Paham ya? Rasulullah pernah nggak mengajarkan seperti ini? Bid'ah. Papan tulis bid'ah. Ini bid'ah. Ini seragam seperti ini. Bid'ah. Di absen bid'ah. Kitab semuanya bid'ah. Maka kita itu mestinya dibilang ahlul bid'ah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita dikatakan bid'ah tidak apa-apa, karena kita melakukan bid'ah tapi bid'ah yang jadi kalau sampean lagi tahlilan atau lagi dibaan, ditakoi koncone, rek lagi apa rek? Lagi ngebid'ah. Sedang ngebid'ah. Sedang berbid'ah ria. Gitu. Tidak apa-apa karena bid'ahnya bid'ah hasanah. Beda lagi kalau bid'ahnya itu bid'ah yang dolalah. Contoh sekarang zaman sudah maju. Sekarang sholat subuh ditambah jadi 3 rakaat. Tuh, ini nggak boleh. Karena apa yang diajarkan Rasulullah dan ketika merubah daripada tatanan sholat ini, maka itu adalah ada sebuah larangan. Maka masuknya adalah bid'ah yang dolalah. Jadi paham ya? Jadi bid'ah itu tergantung padanan hukumnya. Kalau berkaitan dengan wajib, bisa jadi bid'ah itu menjadi wajib. Kalau berkaitan dengan sunnah, maka bid'ah itu menjadi sunnah. Kalau bid'ah itu ada hubungannya dengan perkara yang mubah, maka bid'ah itu menjadi mubah. Kalau bid'ah itu ada hubungannya dengan perkara haram, maka menjadi bid'ah yang dolalah. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa kok sampai tutup bid'ah itu tadi? Gara-gara apa tadi? Apa? Walid, iya. Bid'ah, walid. Itu bid'ah sekali. Nah, di sini kesimpulan hadis bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu bertaubat. Pak, di sini Rasulullah mengatakan saya setiap harinya bertaubat 100 kali. Apakah kita juga harus meniru 100 kali? Perlu diketahui nominal di sini itu bukan untuk acuan. Ini hanya sebagai apa ya? Rasulullah aja loh istighfar sampai 100 kali. Itu sebagai mubalaghah, sebagai penekanan bahwasanya taubat ini adalah perkara yang penting. Perkara yang penting yang dianjurkan, yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan lah itu ada kata bahkan Rasulullah sendiri itu bertaubat sehari 100 kali. Bukan kemudian kalau 101 berarti enggak gitu. Cara memahaminya tidak dari terjemah, tapi kepada pemahaman lafaz sesuai dengan metode keilmuan. Ada metode ilmu ma'ani, ada ilmu balaghah. Itu perlu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Sehingga maksud dari nominal 100 di sini adalah bermakna mubalaghah, bermakna penekanan. Kalau Rasulullah saja itu 100, ya kita yang penuh dengan dosa harus lebih banyak, lebih baik. Tapi yang terbaik adalah istighfar yang muncul dari hati. Jadi paham ini? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Al-hadisus salis utai hadis kang kaping 3 an Abi Musa. Iku den riwayataken saking Abu Musa. An Abi Musa iku den riwayataken saking Abu Musa Abdillahi. Rupane Abdillahi rupane Abdullah Ibni Qaisin kang dadi putrane Qais al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ketiga, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah termasuk sahabat. Beliau adalah orang Yaman. Beliau berasal dari Yaman. Kemudian hijrah ke Mekah, dan kemudian orang tuanya hijrah ke Mekah dan masuk Islam.
kemudian setelah itu pulang ke Yaman dan kembali bersama dengan orang-orang yang hijrah ke Habasah bersama dengan Ja'far bin Abu Thalib. Sampean diajari khulasoh enggak sejarah Rasulullah? Bahwasanya ketika Kanjeng Nabi itu masih berada di Mekah, ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasah, ke tanah Afrika, ke tanah Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia ya, ke tanah Habasah, kepada hijrah kepada Raja Najasyi yang dulunya Nasrani, kemudian mendengar agama Islam dan beriman kepada Rasulullah. Hanya saja tidak pernah bertemu. Raja Najasyi tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah melewati siapa? Melewati Ja'far bin Abu Thalib. Nah, orang-orang yang disuruh untuk berhijrah pada saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib ini. Ja'far bin Abu Thalib, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika hijrah di Habasah, itu mereka menetap di Habasah sampai lama, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka orang-orang Islam itu mengajarkan keislaman di tanah Afrika, di tanah Afrika itu. Nah, ketika Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya ini pulang ke Yaman dan menyebarkan Islam di sana, ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, nah Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya ini kemudian kembali ke Jazirah Arab melewati jalur laut. Sama seperti Ja'far bin Abi Thalib, mereka melewati Laut Merah untuk kembali ke Mekah. Aman. Itu toh. Tahu peta toh? Jazirah Arab itu kan seperti ini. Yo gampangannya lah. Yo kak podo lah ngene iki lah. Nah, kemudian di sebelah Jazirah Arab ini adalah benua Afrika. Yaman berada di bawah. Ini Mekah di sini. Nah, Mekah di sini. Kenapa kok Ka'bah itu dikatakan Ka'bah? Karena makna daripada Ka'bun itu adalah mata kaki. Lihat Jazirah Arab itu bentuknya seperti kaki. Dan letak Ka'bah itu tepat berada di mata kaki. Maka dinamakan dengan Ka'bun, Ka'batun. Nah, Ka'bun, Ka'batun. Nah, Abu Musa al-Asy'ari kembali setelah beriman di Mekah, kemudian kembali dengan keluarganya ke Yaman. Orang-orang Islam pada saat itu ke Habasah. Tambahan pernah mendengarkan Simtud Duror? Pernah, dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Beliau orang Afrika, orang Habasah. Nah, ketika Ja'far bin Abu Thalib, Rasulullah Madinah di sini. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sudah 3 tahun di Madinah, baru mereka kembali dari Habasah untuk menemui Rasulullah. Lah, ketika Ja'far bin Abu Thalib ini hijrah kembali dari hijrahnya dari Habasah, ini bertemu di tengah ini bertemu dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian mengikut rombongan ada 2 kapal kembali ke Madinah. Maka dikatakan pada saat itu ahli safinatain. 2 kelompok keluarga yang datang kembali dinamakan dengan ahlus safinatain. Ahlus safinatain itu 2 perahu, yakni perahu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang muslim kembali ke Madinah. Kemudian yang satunya adalah dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Termasuk yang dipuji oleh Rasulullah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah, kepercayaan, keyakinan, ketauhidan, ilmu tauhid, itu dipuji oleh Rasulullah bahwasanya anak turun daripada siapa? Abu Musa al-Asy'ari inilah yang mempunyai akidah yang benar. Dan itu sampai pada keturunannya dan sampai membuat metode, keturunan itu membuat metode fan ilmu
yang bernama dengan akidah, dan akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Akidah yang dianut oleh seluruh mayoritas umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam rujukan akidah, dalam rujukan kepercayaan, mereka mengambil dari dua sumber. Yang pertama adalah Abu Musa bukan Abu Musa al-Asy'ari, dari madhab Asy'ari, dan yang kedua adalah madhab Maturidi. Yang rata-rata kita sebagai madhab Asy'ari, ya, itu madhab yang benar dalam akidah. Ini mayoritas orang Islam sedunia itu bermadhab Asy'ari. Dan ini anehnya muncul kaum Wahabi, kaum Salafi mengatakan semua orang yang Asy'ari kafir. Bayangkan, semua umat Islam mayoritas itu kemudian dikafirkan oleh mereka. Mereka yang hanya masuk surga adalah mereka. Embarno, duwe kunci surga, sing liyane neraka. Padahal Rasulullah mengatakan umatku itu adalah sawadul a'dham. Umatku adalah mayoritas. Lah mayoritas mulai dulu sampai sekarang mereka bermadhab Asy'ari. Dan itu dipuji oleh Rasulullah. Sebelum ada madhab Asy'ari itu Abu Musa al-Asy'ari ini sebagai datuknya atau nenek moyangnya itu dipuji oleh Rasulullah berkaitan dengan akidah. Nah, kemudian sekarang muncul kelompok kecil yang mengatakan semua orang yang bermadhab Asy'ari itu kafir. Islam itu kan terbagi menjadi berapa? 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kira-kira satu kelompok ini berarti kan secara logika, secara hitungan, berarti yang masuk surga itu kata siapa? Justru satu ini, tapi kelompok yang besar. Justru yang 72 ini yang menyimpang. Sesuatu yang menyimpang itu adalah sesuatu yang minoritas. Paham nggak? Dari semuanya ini santri Darul Furqan kan banyak, mayoritas. Yang menyimpang kira-kira berapa? Katakanlah melakukan pelanggaran. Itu nggak semuanya kan? Jadi dari sawadul a'dham ini umat Rasulullah masuk surga, itu ada menyimpang sebanyak 72. Dan mereka adalah kelompok-kelompok kecil. Ya, ini menunjukkan justru umat Rasulullah itu tidak akan tersesat. Banyak sekali mayoritas yang tidak tersesat. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini satu golongan itu adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dalam akidah bermadhab Asy'ari Maturidi. Yang dalam bab tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Dalam bidang fikih mempunyai 4 madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ada 4 madhab. Ini adalah ciri-ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok tidak boleh bermadhab, kita harus mengikuti salafus soleh, katakannya. Mengatakan salafus soleh. Siapa itu salafus soleh? Salafus soleh ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka adalah orang yang hidup pada kurun ketiga. Kurun 2, abad kedua sampai abad ketiga. Itu mereka adalah orang-orang salaf. Yang dikatakan dengan ulama salaf adalah orang yang hidup sampai ada yang mengatakan 4 mazhab itu dalam abad kedua, ya, dalam kurun kedua. Dalam kurun kedua. Jadi yang dimakan dengan salafus soleh adalah ulama-ulama yang hidup pada abad kedua sampai pada abad kedua. Ada yang mengatakan sampai abad keempat. Sampai abad keempat. Abad kelima masuk pada abad kelima, 500 Hijriah, ya.
itu maka dinamakan dengan ulama kholaf, ulama mutaakhirin, ulama yang akhir. Lah kita mengikuti ulama salaf. Ulama salaf dan ulama kholaf kalau sejalan maka kita ikuti. Kalau orang-orang madhab salafi, madhab wahabi, mereka mengakunya harus mengikuti ulama salaf. Jangan mengikuti madhab. Aneh. Padahal 4 madhab ini adalah ulama salaf. Justru mereka mengikuti pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah, pendapat-pendapat Nasiruddin Albani, pendapat-pendapat bin Bas, yang mana mereka itu pada kurun 800 Hijriah, abad ke-8. Itu pendapat-pendapat yang diikuti mereka. Terus tapi kemudian mereka itu mengatakan pengikut ulama salaf. Aneh kan? Mereka mengikuti pendapat ulama yang pada abad ke-8. Bahkan bin Bas, Albani itu 1200 tahun Hijriah. Abad ke-12 baru-baru ini aja. Tapi kemudian mereka itu mengklaim diri mereka pengikut salaf. Justru kitalah yang pengikut salaf. Kita mengikuti madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Hidup di abad kedua. Itu beliau. Imam Abu Hanifah itu lahir 80 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu termasuk apa? Termasuk tabi'in. Nah, ini kita mengikuti mazhab-mazhab ini, justru kita lah yang pengikut salaf. Maka jangan kemudian diombang-ambingkan pemikirannya, jangan sampai kita itu masuk pada firqah-firqah yang sesat, apalagi kita mengikuti mereka orang Wahabi dan orang Salafi. Dulu Khalid Basalamah koyok-koyok kan bagus, bro. Apa-apa yang dikatakan bagus semuanya, apa-apa yang dikatakan bagus. Tapi ternyata akidahnya adalah akidah Salafi, akidah Wahabi. Haramkan sana, bid'ahkan sini. Nah, ini hati-hati. Maka kita mengikuti siapa? Kita mengikuti kiai-kiai kita. Sampean belajar di Darul Furqon, maka ikuti kiai-kiai Darul Furqon. Jangan yang lain. Bisa dipahami ya? Ini Abu Musa al-Asy'ari. Anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha satemene Allah taala halim ulur sapa Allah. Iku ya besutu, iku beber sapa Allah yadahu ing tangane Allah. Yadahu ing tangane Allah bilaili ing dalam waktu wengi. Liyatu badrapun yen tobat musiun nahari sapa wong kang ngelakoni kealanan ing dalam rino. Sapa wong kang ngelakoni kealanan ing dalam rino. Bayab sutulan beber sapa Allah yadahu ing tangane Allah bin nahari ing dalam waktu rino. Bin nahari ing dalam waktu rino liyatu badrapun yen tobat. Liyatu badrapun yen tobat musi ulaili sapa wong kang ngelakoni kealanan ing dalam waktu wengi. Musi ulaili sapa wong kang ngelakoni kealanan ing dalam waktu wengi. Sampai kapan? Hatta tatliu, hatta tatlu'a. Sehingga muncul hatta tatlu'a sehingga muncul hatta tatlu'a sehingga muncul asyamsu apa srengenge. Hatta tatlu'a sehingga muncul asyamsu apa srengenge mimma gharabiha. Mimma gharabiha atau mimma gharibiha saking gon surupe asames. Hatta tatlu'a sehingga muncul asam sapa srengenge mimma gharibiha atau mimma gharabiha saking gon muncule srengenge. Rawang riwayataken ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Yang perlu saya jelaskan agar tidak salah paham di sini untuk penjelasan hadis yang lebih, karena waktunya sudah habis ya. Untuk penjelasan lebih jelasnya besok. Cuman karena ini sudah dibaca, sudah
dimaknani, akan saya jelaskan yang agar sampean tidak salah paham. Sampean lihat di sini. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Allah Subhanahu wa taala membeber tangannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mukhalafatul hawadis. Laisa kamislihi syai'un. Ini penting. Ini akidah dalam mazhab Asy'ari. Yang dimaksud dengan yabsutu yadahu, Allah Subhanahu wa taala, dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menerima atau meminta hambanya untuk bertaubat. Orang yang menerima dengan menerima dengan, ada istilah kan, orang menerima dengan tangan terbuka, paham? Apakah kemudian ketika orang menerima aku terus kemudian gini terus? Kan enggak kan? Kita menerima, saya menerima transferan dengan tangan terbuka. Maka ketika ditransfer tangan terbuka gini kan enggak kan? Paham enggak? Jadi Allah yang dimaksud dengan hadis ini adalah Allah menerima tobatnya kapanpun. Paham? Ini hanya sebuah majaz, makna bukan makna asli. Kita harus tahu, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Allah mukhalafatul hawadisi. Maka tangan di sini bukan tangan hakikat. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah Asy'ari meyakini yang dimaksud tangan ini Allah tidak punya tangan seperti manusia. Maka apapun yang tergambar, apapun yang terlintas dalam benak kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Bisa dipahami ya? Karena begini ya, otak kita itu akan berpikir sesuai dengan informasi yang ada. Paham ya? Otak akan berpikir dengan informasi yang ada. Lah, informasi tentang zat Allah itu tidak pernah ada. Manusia sejak zaman dulu sampai sekarang itu tidak ada informasi tentang zat Allah. Bagaimana bentuk Allah itu tidak ada informasi. Justru yang masuk pada informasi yang masuk dalam otak kita adalah semuanya bersifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta. Semua yang selain Allah itu namanya makhluk, ciptaannya. Lah, semua informasi yang kita dapat mulai kecil sampai sekarang itu semuanya berkaitan dengan makhluk. Ketika kita mendengar informasi tangan, maka yang tergambar adalah apa yang kita dapat, informasi yang berupa tangan. Dan informasi itu berkaitan dengan makhluk. Maka jangan informasi yang berkaitan makhluk sampai terapkan kepada karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Karena Allah menyatakan diri sendiri laisa kamislihi syai'un. Allah dengan makhluk adalah dua hal yang berbeda. Lah, sementara informasi yang masuk pada diri kita adalah semua informasi yang berkaitan makhluk. Tentu apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita terima informasinya. Maka ketika kita memikirkan yadullah fauqa aidihim, tentu yang tergambar adalah tangan manusia. Dan Allah laisa kamislihi, Allah mukhalafatul hawadis. Allah tidak seperti itu. Paham ini? Paham ya? Maka dalam akidah Asy'ari, ketika kita menemukan hadis yang seperti ini atau ayat-ayat yang seperti ini, kita harus harus tabarruk. Tabarruk itu apa? Harus melepaskan diri dari itu. Jadi apa yang dimaksud dengan yad? Ya tentu itu adalah Allah yang mengetahuinya. Atau ditakwil seperti ini, yabsutu yadahu, Allah membeber tangannya. Yang dimaksud dengan apa? Allah menerima dengan sukacita kepada orang-orang yang bertaubat. Artinya Allah memaafkan dan menerima tobatnya siapapun yang meminta tobat. Sampai kapan? Sampai matahari muncul dari barat. Ketika matahari sudah muncul dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat.
Itu yang dimaksud dengan yabsutu yadahu. Seperti ketika saya menerimamu dengan 10 tangan. Wong tangannya mek loro kok 10 tangan. Itu hanya ungkapan sebagai penerimaan yang penuh. Yabsutu yadahu di sini Allah mengatakan yabsutu yadahu, itu Allah menerima dengan penuh siapapun yang bertaubat. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Bisa dipahami ya? Maka jangan pernah membayangkan Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kaki, tangan adalah informasi berkaitan dengan makhluk. Secara zat kita tidak boleh membayangkan dan tidak bisa karena tidak ada informasinya. Yang ada itu hanya sifat-sifatnya Allah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, kita bisa memfikirkannya, kita bisa memahaminya. Karena apa? Karena ada informasi. Kalau berkaitan dengan zatnya Allah, bagaimana bentuk Allah, bagaimana, ya nggak ada informasi. Kalau nggak ada informasi, pikiran kita tidak bisa memikirkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pas 1 jam.